Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Markarido Alhamdi dengan NIM 24060122. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang bab 4, yaitu tentang ukuran penyebaran nilai yang menggambarkan penyebaran data dari nilai tengahnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu tentang pengertian rank, deviasi rata-rata, varians, dan deviasi standar untuk data tidak berkelompok dan untuk data berkelompok. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik, kelebihan, dan kekurangan ukuran penyebaran. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran lain atau rank interkuartil deviasi atau kuartil. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang ukuran kecondongan dan keruncingan. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang pengolahan data ukuran penyebaran dengan Excel. Kemudian yang pertama yaitu tentang rank. Itu tentang pengertian rank. Rank merupakan ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran. Rank merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kelompok data baik dari populasi ataupun sampel. Semakin kecil ukuran jarak data menunjukkan karakter yang lebih baik karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Rank sendiri memiliki rumus yaitu rank sama dengan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Jadi nanti di dalam suatu data itu kita kita mencari nilai terbesar dan nilai terkecilnya, kemudian langsung kita kurangkan. Kemudian tentang deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata merupakan rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Deviasi rata-rata memiliki rumus yaitu deviasi sama dengan Sima X dikurang X bar dibagi dengan N, di mana Sima di mana X sama dengan nilai setiap data pengamatan, kemudian X bar yaitu nilai rata-rata hitung dari seluruh nilai pengamatan, kemudian N merupakan jumlah data atau pengamatan dalam sampel atau populasi. Kemudian simanya yaitu lambang penjumlahan. Kemudian tentang kemudian tentang varians. Varians merupakan sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Varians adalah rata-rata hitung deviance kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Jadi varians ini merupakan rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Kemudian deviasi standar merupakan sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan deviasi penyimpangan terhadap rata-rata hitung. Hmm. Dan untuk rumus hmm. dan untuk rumus deviasi rata-rata seperti ini. MD ini merupakan lambang dari deviasi rata-rata. Kemudian Sima ini merupakan lambang penjumlahannya. Kemudian X ini merupakan nilai setiap data pengamatan dikurang dengan X bar. X bar ini merupakan nilai rata-rata hitung dari seluruh pengamatan. Kemudian nanti akan dibagi dengan N, di mana N ini merupakan jumlah data atau pengamatan dalam sampel ataupun populasi. Kemudian ini merupakan rumus dari varians.
di mana A kuadrat ini adalah lambang dari varians populasi. Kemudian X-nya merupakan nilai setiap data atau pengamatan dalam populasi yang ada di dalam data yang dijabarkan. Kemudian dikurang dengan nilai rata-rata hitung dalam populasi. Kemudian dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan N. N merupakan jumlah total data atau pengamatan dalam populasi. Hmm. Oke, kemudian tentang karakteristik penyebaran. Yang pertama itu ada rata-rata atau mean, merupakan nilai tengah yang dihitung dengan menjumlahkan semua data, atau selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam data. Ini juga untuk memberikan ukuran kasar seberapa jauh data tersebar. Kemudian rentang atau rank, merupakan nilai maksimum dan minimum dalam satu data. Kemudian variansi dan deviasi standar merupakan variansi mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-rata, atau ukuran penyebaran yang menghitung rata-rata kuadrat perbedaan dari nilai rata-rata. Semakin besar variansinya, maka semakin tersebar juga datanya. Kemudian distribusi. Distribusi merupakan bentuk atau pola penyebaran data. Kemudian ada pencilan atau outliers, merupakan nilai yang berada jauh dari nilai lainnya dalam dataset. Kemudian selain yang ada saya tampilkan, ada juga karakteristik lainnya seperti seperti kurtosis atau keruncingan, yaitu untuk mengukur apakah data lebih berpusat di sekitar rata-rata leptokurtik atau lebih menyebar platykurtik dibandingkan dengan distribusi normal. Kemudian ada juga karakteristik penyebaran itu skewness atau kemiringan, yaitu untuk mengukur asimetri distribusi data. Jika distribusi condong ke kanan atau kiri, distribusi tersebut akan dikatakan dengan skewed atau dikatakan dengan miring. Kemudian ada juga karakteristik penyebaran ini jangkauan antar kuartil, yaitu selisih antara Q3 dan Q1. Jangkauan antar sampai kuartil ini memberikan ukuran penyebaran data di sekitar median dan kurang sensitif terhadap outlier. Kemudian karakteristik penyebaran lainnya ada juga berupa kuartil atau quartiles, merupakan pembagian data ke dalam 4 bagian yang sama. Kuartil pertama itu di- dilambangkan dengan Q1, kemudian median itu dilambangkan dengan Q2, dan kuartil ketiga itu dilambangkan dengan Q3. Sering digunakan untuk menggambarkan penyebaran data dan mendeteksi outlier. Oke, kemudian selanjutnya ada tentang kelebihan dan kekurangan penyebaran. Yang pertama itu ada memberikan gambaran lengkap. Kemudian ada mendeteksi kelebihan dan kekurangan penyebaran.
Yang pertama itu ada tentang memberikan gambaran lengkap, kemudian mendeteksi variabilitas, kemudian menangani pencilan, kemudian membantu pengambilan keputusan. Kemudian kelebihannya yaitu bisa juga dijadikan sebagai analisis distribusi. Kemudian kekurangannya ada sensitivitas terhadap pencilan. Kemudian tidak memberikan informasi tentang bentuk distribusi, kemudian interpretasi yang sulit, kemudian keterbatasan informasi, kemudian pengaruh ukuran sampel. Kemudian dalam kelebihan dan kekurangan penyebaran statistik ini juga bisa dijabarkan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Stasi- dalam memberikan keputusan yang lebih baik akan membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data objektif dan faktual yang dapat mengurangi bias. Kemudian juga kelebihannya yaitu bisa untuk mengidentifikasi tren ataupun pola, yaitu melalui analisis statistik. Kita dapat mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata, sehingga memberikan wawasan yang lebih dalam. Kemudian eh, kelebihan lainnya yaitu evaluasi efektivitas, yaitu statistik memungkinkan evaluasi efektivitas program, kebijakan atau intervensi dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah implementasi. Kemudian kelebihan lainnya juga yaitu bisa komu- eh, mendapatkan komunikasi yang jelas, yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang situasi atau masalah, sehingga memudahkan komunikasi kepada pemangku kepentingan. Kemudian kekurangan penyebarannya yaitu terkadang terdapat interpretasi yang salah. Disalah ar- Maksudnya adalah disalahartikan atau digunakan dengan cara yang menyesatkan. Misalnya, dua dataset bisa menunjukkan hubungan yang tampaknya signifikan, tetapi ada kausalitas yang sebenarnya. Kemudian ada kekurangan lainnya yaitu ada pengabaian variabilitas. Hal ini sering terjadi karena dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak akurat jika tidak diperhitungkan. Kemudian ada keterbatasan data. Maksudnya adalah kualitas dan keakuratan data itu sangat penting. Data yang tidak lengkap atau bias dapat menghasilkan statistik yang menyesatkan. Kemudian ada kompleksitas, yaitu maksudnya adalah analisis ini bisa sangat kompleks dan orang tidak terlatih mungkin kesulitan memahaminya dan menganalisis dengan benar. Atau orang awam akan sulit untuk menganalisisnya. Kemudian kekurangan lainnya yaitu ada dependensi pada asumsi. Maksudnya adalah banyak teknik statistik bergantung pada asumsi tertentu. Misalnya, distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasilnya tidak akan menjadi valid. Mungkin kelebihan dan kekurangannya sampai di situ. Kemudian next, lanjut ke rank interkuartal.
Interkuartal. Interkuartal adalah ukuran yang membagi data menjadi 25% bagian yang sama. Nilai interkuartal yang lebih kecil menunjukkan bahwa data dalam sampel dan populasi lebih mengelompokkan ke nilai rata-rata, serta seragam dibandingkan dengan nilai rata-rata hitungnya lebih mewakili rata-rata data dibandingkan dengan nilai interkuartal yang benar. Kemudian rumus interkuartal. Rumusnya yaitu jarak interkuartal itu sama dengan kuartal ketiga dikurang dengan kuartal pertama. Atau bisa disingkat dengan lambang kuartal sama dengan K3 dikurang dengan K1. Kemudian di sini ada tentang deviasi kuartal dan jarak persentil. Yang pertama yaitu tentang pengertian kuartal. Pengertian tentang oh, deviasi kuartal merupakan setengah jarak antara kuartal ketiga atau K3 dengan kuartal pertama atau K1. Atau bisa dirumuskan dengan deviasi kuartal sama dengan K3 dikurang dengan K1. Kemudian nanti dibagi dengan 2. Kemudian ada persentil. Jarak persentil merupakan selisih antara persentil K90 dengan persentil K10. Atau bisa dirumuskan dengan JP sama dengan P90 dikurang dengan P10. Di mana JP merupakan jarak persentil, kemudian P90 itu sama dengan persentil K90, kemudian P10 sama dengan persentil K10. Kemudian ukuran kecondongan. Ukuran kecondongan dan keruncingan. Yang pertama ada tentang kecondongan. Kecondongan atau skewness. Yaitu kecondongan kurva dapat terbagi sebagai akibat dari X bar sama dengan median sama dengan modus. Ada dua kecondongan, yaitu kecondongan positif dan kecondongan negatif. Kemudian kecondongan ini juga memiliki rumus, yaitu SK sama dengan 3 dikurang dengan median per standar deviasi. Atau SK sama dengan koefisien kecondongan, kemudian nilai rata-rata hitung dikurang dengan nilai modus dibagi dengan standar deviasi. Kemudian tentang ukuran keruncingan. Ukuran keruncingan atau bisa disebut juga dengan
Kurtosis. Ukuran keruncingan dalam bahasa statistik disebut juga dengan kurtosis. Untuk mengukur keruncingan suatu kurva dapat dilakukan melalui perbandingan kurva normal atau simetris. Kurva normal yaitu mempunyai distribusi yang tidak mendatar dan tidak meruncing. Kemudian keruncingan juga memiliki rumus yaitu koefisien kurtosis sama dengan satu dibagi dengan jumlah data. Jumlah data kemudian jumlah frekuensi kelas dikali dengan nilai tengah kelas dibagi dengan standar deviasi. Kemudian kemudian eh, keruncingan pengertian contoh soal. Dan nanti contoh soalnya ada di akhir-akhir video. Nah, ini contoh soalnya. Contohnya itu ada soalnya, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank. Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 sampai 3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Sejak awal Juli 2005, BSI menggunakan mekanisme BI rate atau suku bunga BI. Berikut adalah BI rate selama tahun 2012 dan 2013. Dan di sini disajikan data tentang tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal, kemudian ada juga ratingnya Bank Indonesia pada tahun 2012. Kemudian ada tanggal dan bulan tahunnya. Kemudian ada juga rating Bank Indonesia tahun 2013. Yaitu pada tahun 2012, pada tanggal 12 Januari 2012, ratingnya yaitu sekitaran 6,00%. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2012, ratingnya itu ada di 5,75%. Kemudian di 8 Maret 2012, ratingnya itu ada di sekitaran 5,75%. Kemudian di 12 April 2012, ratingnya itu ada di 5,75. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2012, ratingnya itu ada di 5,75. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2012, ratingnya itu ada di 5,75. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2012, ratingnya itu berada di 5,75. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2012, ratingnya itu berada pada 5,75%.
Kemudian pada tanggal 13 September 2012 ratingnya itu ada di 5,75%. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012 ratingnya itu ada di 5,75. Kemudian pada tanggal 8 November 2012 ratingnya itu ada di 5,75. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2012 ratingnya itu ada di 5,75. Kemudian pada tahun 2013, pada tanggal 10 Januari 2013 ratingnya itu ada di 5,75. Kemudian pada 12 Februari 2013 itu ratingnya itu ada di 5,75. Kemudian di 7 Maret 2013 ada sama 55,75. Dari tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 itu ratingnya sama yaitu 5,75. Kemudian 13 Juni 2013 itu ada 6,00%. Kemudian 11 Juli 2013 ada 6,50%. Kemudian 15 Agustus 2013 ada 6,50%. Kemudian di 29 Agustus 2013 itu ada di 6,50%. Kemudian di 12 September 2013 itu ada di 7,25. Kemudian di 8 Oktober 2013 ada itu di 7,25. Kemudian di 12 November 2013 itu ada di 7,50. Kemudian pertanyaannya itu ada ranks deviasi rata-rata, varians dan standar deviasi, koefisien standar deviasi, jarak interkuartil, koefisien kecondongan, kemudian koefisien keruncingan. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, pertama kita jawab dulu yang rank atau jarak. Kan tadi rank atau jarak itu rumusnya adalah nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Jadi di bagian data, di bagian data Bank, Bank rating Bank Indonesia ini, kita lihat di sini berapa nilai yang tertingginya dan berapa nilai yang terendahnya. Nilai tertingginya akan ada di 7,5 di tanggal 12 November 2013. Itu ada di 7,7,5. Kemudian nilai terendahnya itu ada di 5,75. Maka caranya adalah kita tinggal untuk mencari rank itu kita tinggal mengurangi nilai tertinggi yang ada di dalam data, kemudian dikurangi dengan nilai terendah yang ada di dalam data. Jadi masuk rumusnya nilai tertingginya 7,5 dikurang dengan 5,75. Maka nanti akan didapatkan hasilnya yaitu 7,5 dikurang 5,75 itu 1,75. Kemudian kemudian mencari deviasi rata-rata. Kan tadi rumus deviasi rata-rata itu, nah ini. Rumus dari deviasi rata-rata adalah Sima
X ini Sima ini merupakan lambang penjumlahannya. Kemudian X merupakan nilai setiap pengamatan. Kemudian dikurang dengan X bar. Ini disebut dengan X bar. Kemudian dibagi dengan N. N ini merupakan jumlah data atau pengamatan dalam sampel ataupun populasi. Oke, kembali ke soal. Jadi definisi rata-rata itu, oke, ini merupakan X dikurang X bar. Dapat dari bagian ini tuh dapat dari X dikurang dengan X bar, yaitu eh, yang pertama dilakukan yaitu di kita jumlahkan berapa banyak X ini. Yang pertama kali itu adalah mengurutkan eh, berapa rate yang ini nih, rating dari Bank Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Dari yang te dari yang ter dari yang terkecil ke yang besar. Kemudian di sini ada 6, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 25. Kemudian nanti di sini ini baru kita jumlahkan berapa banyak datanya. Jumlah data ini itulah yang disebut dengan N. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi jumlah datanya itu ada 24, maka akan didapatkan nanti N-nya itu 24. Kemudian untuk menghitung nilai rata-ratanya, kita itu harus membagi nih rata-rata hitung ini kita tuh harus membagi jumlah semua yang ada di X ini, jumlahnya ini, kemudian dibagi dengan berapa jumlah banyak datanya. Jadi nanti akan didapatkan hasilnya 146,00 dibagi dengan 24. Maka nanti hasilnya itu ada di 6,08. Nah, kemudian nanti baru nanti 6,00 ini dikurang dengan hasil dari nilai rata-rata hitung. Jadi 6,00 dikurang dengan 6,08. Maka nanti akan menghasilkan 0 minus 0,08. Kemudian 5,75 dikurangi dengan 6,08, maka akan menghasilkan min 0,33. Kemudian 6,00 dikurang dengan 6,08, maka nanti akan menghasilkan 0,42. Kemudian 7,0 dikurang dengan 6,08, maka nanti akan menghasilkan 0,92.
Kemudian 7,25 dikurang dengan 6,08, maka nanti hasilnya itu 0,92. Kemudian 7,7,5 yaitu dikurang dengan 6,08, maka nanti hasilnya itu 1,42. Maka nanti akan menghasilkan X dikurang dengan X bar. Kemudian bagian yang ini itu tuh didapat ini nih dinamakan dengan nilai mutlak. Jadi untuk mencari nilai mutlak itu nilai yang negatif, nilai yang negatif maka dijadikan nilai positif. Jadi nilai mutlak itu nggak ada nilai yang negatif. Semuanya itu nilai positif. Jadi dari yang awalnya 0,08 maka akan min 0,08 maka nanti akan dapat positif 0,08 min 0,33 maka menghasilkan positif 0,33 0, min koma 0, min 0,08 nanti akan menghasilkan positif 0,08. Kemudian kalau yang positif tetap positif. Hmm. Kemudian bagian yang X dikurang X bar pangkat 2 ini cukup kita kalikan, kita pangkatkan saja bagian X X bar ini dengan pangkat 2. 0,08 dipangkatkan 2 maka hasilnya 0,006994. Kemudian 0,0,33 nanti dipangkatkan akan menghasilkan pangkat 2 maka akan menghasilkan 0,111. Kemudian 0,008 nanti dipangkatkan 2 maka akan hasilnya 0,000694. Kemudian 0,92 nanti dipangkatkan 2 maka hasilnya itu 0,8428. Kemudian 1,17 nanti dipangkatkan 2 maka hasilnya itu 1,361. Kemudian 1,42 nanti dipangkatkan 2 maka nanti hasilnya itu 2,000694. Nah, kemudian untuk data yang di sini, ini nih cukup dipangkatkan 4. Jadi 0,08 itu kalau dipangkatkan 4 nanti kita akan mendapatkan hasil 0,0005. Kemudian 0,33 dipangkat 4 nanti akan menghasilkan 0,011235. Kemudian 0,08 nanti akan menghasilkan 0,0005. Kemudian 1,17 nanti akan menghasilkan 1,85262. Kemudian 1,42 nanti akan menghasilkan 4,2783. Nah, kemudian untuk mencari defisiensi rata-rata itu tuh kan defisiensi rata-rata itu sama dengan X ini dikurang X1 ini nih ini kan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak ini dijumlahkan. Seluruh yang ada di nilai mutlak ini dijumlahkan. Maka nanti akan mendapatkan 11. Makanya di sini ada 11. Nanti dibagi dengan banyak jumlah data. Banyak jumlah datanya kan ada 24. Jadi sesuai rumus tinggal dibagi saja 24. Maka nanti akan menghasilkan 0,46. Kemudian variance atau kuadrat itu tinggal dimasukkan saja X dikurang S kuadratnya. Ini kan hasilnya sudah ada ya, sudah ada tadi kita cari 7,71 dibagi dengan banyak jumlah data yaitu 24. Nanti akan menghasilkan 0,0,34. Maka akan didapatkan hasil variansnya itu 0,34. Kemudian
standar kemudian mencari koefisien standar deviasi. Yang pertama itu kita cari dulu standar deviasinya, yaitu 0,32 sama dengan 0,58. Koefisien standar deviasi yaitu KSD sama dengan S1 per X bar dikali dengan 100%. Maka nanti akan menghasilkan 0,8-nya kita pindahkan dibagi dengan 6,08 dikali dengan 100%. Maka nanti kita akan mendapatkan hasil yaitu 9,5%. Mungkin lebih kurangnya untuk contoh sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Kemudian next slide ada kesimpulan. Kesimpulan pada hmm, kesimpulan pada bab 4 ini, kesimpulan pada bab 4 ini itu yang pertama itu ada tentang ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini yaitu ukuran penyebaran ini yaitu suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data atau data dengan nilai data rata hitungnya, atau suatu ukuran baik parameter maupun statistik untuk mengetahui penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Kemudian ada range. Range ini merupakan perbedaan nilai terbesar dengan nilai terkecil. Rank biasanya dipengaruhi oleh dua data ekstrem dan kurang memerhatikan peran data yang lain. Kemudian ada deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata merupakan nilai hitung absolut deviasi atau selisih dari rata-rata hitungnya. Kemudian selain yang saya tampilkan di sini, juga ada tentang variance. Variance ini merupakan rata-rata hitung deviasi atau selisih kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Kemudian ada standar deviasi adalah akar kuadrat dari variance dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Kemudian teorema, kemudian tentang jarak kuartil. Kemudian tentang jarak kuartil. Jarak kuartil itu kan memiliki rumus K3 dikurang dengan K1. Divisi kuartil itu K3 dikurang dengan K1 dibagi dengan 2. Dan jarak persentil itu P90 dikurang dengan P10. Kemudian kesimpulan lainnya adalah hukum empiris. Hukum empiris ini bermanfaat untuk kurva berbentuk normal atau simetris. Hukum empiris menyatakan bahwa untuk 68% data, kisarannya adalah untuk 95% data dan kisaran untuk 99,7% data. Kemudian koefisien relatif. Mungkin saya tadi tidak menjelaskan koefisien relatif, tapi koefisien relatif itu merupakan ukuran penyebaran dalam bentuk relatif. Koefisien relatif terdiri dari koefisien rank LA atau dikurang dengan LB. Kemudian koefisien divisi rata-rata itu koefisien deviasi dikali dengan X dikali dengan 100%. Kemudian koefisien divisi standar yaitu S dibagi dengan X dikali dengan 100%. Koefisien kecondongan menunjukkan apakah kurva condong positif, negatif, atau normal. Kemudian koefisien keruncingan. Kesimpulan lainnya adalah tentang koefisien keruncingan ini menunjukkan apakah kurva bersifat normal runcing atau datar. Rumus koefisien keruncingan data tidak berkelompok yaitu CX kuadrat 4 dikali sama dengan
1/n Sima dikurung X dikurang dengan 4 dibagi dengan koefisien keruncingan. Mungkin kesimpulannya yaitu mungkin kesimpulannya hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan dan presentasi juga saya akan tutup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan mungkin bahasa saya masih terbata-bata dan penjelasan saya mungkin juga belum belum maksimal. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.